بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ustadz di pelajaran fikih hari ini ya. Masya Allah. Gimana kabar adik-adik semua? Sehat? Seharap adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dan selalu memberikan kita kesehatan. Amin. Nah, untuk adik-adik, alangkah baiknya sebelum kita memasuki pelajaran seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, kita baca doa bersama-sama. Baca doa bersama-sama dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, adik-adik silakan diambil bukunya sambil menyimak pelajaran yang saya terangkan sambil dilihat bukunya adiknya. Silakan dibuka halaman 9 yaitu bab kedua yaitu bab bersiwak. Nah, untuk pelajaran kita hari ini bertema yaitu bersiwak. Masya Allah, silakan dibuka halaman 9. Seperti biasa, sebelum kita masuk pelajaran ada yang dinamakan dengan kompetensi dasar. Apa saja? Yang pertama yaitu menyebutkan keutamaan bersiwak. Insya Allah dalam pertemuan kita hari ini kita akan menjelaskan keutamaan bersiwak itu apa saja. Dan yang kedua ada menyebutkan dalil bersiwak. Nah, di samping ada keutamaan bersiwak, terdapat juga dalil bersiwak. Dan yang ketiga ada menyebutkan hukum bersiwak. Nah, setelah ini insya Allah kita akan mengetahui ya apa hukum bersiwak itu. Apakah makruh, apakah haram, apakah mubah, apakah halal, ataukah sunnah. Nah, nanti kita akan mempelajari. Dan yang keempat ada menyebutkan waktu yang disunahkan untuk bersiwak. Nah, di samping itu ada waktu-waktu yang disunahkan, waktu-waktu yang dianjurkan untuk bersiwak. Dan yang kelima ada menyebutkan manfaat bersiwak. Nah, selain bersiwak itu seperti menggosok gigi, di samping itu ada manfaatnya juga. Nanti kita akan mempelajarinya. Nah, baik, kita akan memasuki pelajaran kita hari ini, yaitu bersiwak. Nah, dari kita masuki pelajaran kita yang pertama, yaitu keutamaan bersiwak. Pertama, kita akan mengetahui ya, apa saja keutamaan bersiwak. Yang pertama, keutamaan bersiwak yaitu bersiwak merupakan perbuatan yang disukai Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau SAW selalu bersiwak di setiap hendak sholat. Nah, dilihat bahwasanya bersiwak itu adalah perbuatan yang disukai Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW selalu bersiwak di setiap hendak sholat. Jadi sebelum Rasulullah memulai sholatnya, Rasulullah bersiwak terlebih dahulu. Yang dimana terdapat di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, laula an asyqa ala ummati au ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku atau tidak memberatkan manusia, aku pasti memerintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan dengan setiap kali sholat. Nah, bahkan Rasulullah SAW itu jika tidak memikirkan memberatkan umatnya, maka Rasulullah akan memerintahkan bersiwak setiap hendak sholat. Maka di sini kita melihat banyak sekali mungkin keutamaan isi bersiwak ini. Nah, kita lanjutkan keutamaan yang selanjutnya, yang kedua. Kita lanjutkan lagi manfaat yang berikutnya, yang kedua yaitu
Allah adalah maha indah dan mencintai keindahan. Nah, di samping itu, apabila kita bersiwak, menambahkan keindahan kita, mulut kita, gigi kita menjadi bersih. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan. Apabila hambanya mencintai keindahan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mencintai hambanya. Seperti mana di dalam hadis Imam Muslim yang berbunyi, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Insyaallah. Apabila kita bersiwak akan menambahkan keindahan kita, menambahkan keindahan gigi kita yang bersih, aroma bau dalam mulut kita tidak menghilang dan sebagainya. Dan kita manfaat yang ketiga yaitu bersiwak merupakan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya juga sudah jelaskan tadi bahwasanya bersiwak itu menjadikan kita lebih indah dan Allah mencintai keindahan. Oleh karena itu, apabila hambanya memperindah dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mencintai hambanya. Dan di samping itu, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala juga meridhoi hamba tersebut. Sebagaimana dalam hadis, as-siwaku matharatun lil fahmi mardatul lirabbi. Dalam hadis Bukhari yang berbunyi dan artinya siwak itu pembersih mulut dan penyebab keridhaan Rabb-nya. Keridhaan Rabb siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita membersihkan mulut kita, menjadikan kita suci, menjadikan mulut kita indah, gigi kita indah, Allah Subhanahu wa taala juga mencintai keindahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita dan meridhoi kita. Insya Allah apabila kita bersiwak mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, ganjaran kita yaitu waktu-waktu yang disunahkan untuk bersiwak. Nah, di samping itu, di samping siwak merupakan sunnah, ada juga waktu-waktu yang dianjurkan untuk bersiwak. Waktu-waktu yang bagus untuk bersiwak. Yang pertama yaitu ketika berwudu. Nah, jadi ketika kita selesai wudu atau sebelum wudu, lebih bagusnya lagi akan langkah baiknya lagi kita bersiwak. Kalau mau setelah sebelum wudu dan setelah wudu tidak mengapa. Yang kedua, ketika hendak sholat. Nah, sebagaimana yang tadi kita sudah jelaskan, hanya Rasulullah SAW mencintai, selalu mengerjakan bersiwak sebelum sholat. Jadi, apabila Rasulullah SAW menyukai sesuatu perkara, maka di situ menjadi sunnah kepada kita. Maksudnya dianjurkan untuk kita melakukannya seperti Rasulullah SAW. Kita mengikuti apa yang Rasulullah SAW kerjakan ketika hendak sholat untuk bersiwak. Dan yang ketiga, ketika bangun tidur. Dan di dalam hadis yang berkata, "Idza qama min naumi yashuthu fahu bisiwaki." Apabila Rasulullah SAW bangun malam, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Dah. Di waktu ini salah satu sunnah untuk kita bersiwak. Mengapa? Apabila kita bangun tidur, biasanya bakteri-bakteri yang ada di sekitar kita masuk ke dalam mulut kita, menjadikan mulut kita bau. Dan dengan bersiwak, insya Allah bau itu hilang. Dan ketika bau itu hilang, karena kita bersiwak, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan ini penyebab salah satu sunnahnya kita bersiwak, yaitu ketika bangun tidur. Dan yang keempat, ketika bau mulut berubah karena lama diam atau selesai makan. Nah, ini termasuk waktu sunnah juga, yaitu ketika
bau mulut kita mulai berubah. Mungkin kita kelamaan diam menjadikan mulut kita bau, atau selesai makan pasti itu masih banyak sisa makanan menjadi mulut bau yang tidak enak. Nah, ketika kita bersiwak, insya Allah mulut kita menjadi bersih. Dan ketika mulut kita bersih, maka mulut kita terhindar dari bau. Nah, oleh karena itu, sebab itu, setelah makan, kita disunahkan untuk bersiwak. Nah, yang kelima, ketika masuk rumah. Yang keenam juga ada ketika akan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana adab kita yaitu menjaga diri kita. Kita berwudu, kita bersuci sebelum membaca Al-Quran, dan kita juga menjaga bau mulut kita. Apabila kita bersiwak, bau mulut itu hilang. Jadi menjadikan kita sunnah bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Jadi adik-adik di rumah yang mempunyai siwak di rumah silahkan dipakai. Nah, bila kita memakai siwak, insya Allah bukan hanya kita yang mendapatkan manfaat, bukan hanya mulut kita yang terhindar dari bau menjadi bersih, tetapi kita juga mendapatkan pahala. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita, yaitu manfaat bersiwak. Apa saja manfaat bersiwak? Yaitu yang pertama, mulut dan gigi menjadi bersih dan tidak bau. Nah, apabila kita bersiwak, mulut, gigi kita menjadi bersih dan tidak bau. Semua yang bau di dalam mulut kita dan gigi kita menjadi bersih dan tidak menghilangkan bau. Yang kedua, ada mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaannya. Nah, di sini bahwasanya bersiwak itu mendatangkan keridhaan Allah dan mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya yang bersiwak. Sebagaimana di dalam surah At-Taubah di ayat 108 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, dilihat di sini Allah mencintai, Allah menyukai. Nah, apabila Allah menyukai, maka Allah juga ridho kepada hambanya yang menyucikan diri. Dengan salah satunya yaitu bersiwak. Yang ketiga, beribadah menjadi lebih khusyuk. Nah, apabila kita bersiwak, maka ibadah kita lebih khusyuk. Saat kita mengucapkan sesuatu dengan doa di dalam sholat kita, membaca bacaan doa sholat, nah, menjadikan kita lebih enak saat berkata. Kita tidak menyium bau mulut. Dan orang-orang, termasuk juga orang-orang di samping kita, mungkin saat kita sedang berjamaah, orang menjadi khusyuk, tidak mencium bau-bau yang tidak enak. Dan apabila seseorang, jika mulutnya bau dan di sebelahnya terdapat orang yang sholat, maka orang di sebelahnya terganggu, dan ketika orang sebelahnya terganggu, maka ia mendapatkan dosa. Dan caranya untuk terhindar seperti ini yaitu bersiwak. Jadi bersiwak dapat menjadikan ibadah lebih khusyuk. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu berbicara dengan orang lain menjadi lebih nyaman karena wangi dan dari mulut. Nah, seperti tadi saat kita sholat, mungkin saat kita sholat berjamaah di masjid, kita mengucap misalnya Allahu Akbar. Nah, apabila mulut kita telah bersiwak terhindar dari bau, jadi orang sebelahnya tidak terganggu. Apabila kita misalnya tidak bersiwak atau mulut kita sedang bau, kita mengucap Allahu Akbar, orang di samping kita menciumnya, maka orang di samping situ terganggu, maka kita mendapatkan dosa. Dan juga kita saat berbicara, mengobrol dengan teman, saat misal kita sedang bau, mengganggu orang lain. Caranya agar tidak mengganggu orang lain, salah satunya adalah dengan bersiwak, agar mulut kita tidak bau. Alhamdulillah, pelajaran kita telah selesai hari ini, Masya Allah. Semoga apa yang kita dapatkan menjadikan ilmu kita bermanfaat. Untuk adik-adik, silakan yang di rumahnya memiliki siwak, silakan dipakai siwaknya. Atau yang ingin memakai siwak bisa membelinya siwak ke
mungkin ke toko herbal atau kemana yang ada terdapat siwak, silahkan dibeli dan dipakai. Agar apa? Mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan pahala, dan yang lebih besar lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Dan yang terakhir, tugas hari ini yaitu mengerjakan soal pilihan ganda pada halaman 12 sampai halaman 14. Silakan di situ ada pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 10, silakan diisi dan jangan lupa dikirimkan ke Telegram ya. Alhamdulillah, setelah menyelesaikan kerjaan kita hari ini, mari kita duduk dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.